Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ya, kita bahas market atau kita update market dulu nih. Bitcoin dalam 24 jam ini sangat signifikan teman-teman ya, hampir 3% kenaikannya. Kemungkinan ini sudah mulai recover lagi ya, karena kenaikannya cukup lumayan teman-teman ya. Bahkan menurut saya ini tinggi ya setara harga Bitcoin karena hampir 3%. 2,29, let's say 3%-an lah ya untuk kenaikan Bitcoin per 24 jam ini. Dan kalau kita lihat di sini mulai dari altcoin semuanya sampai meme coin mulai menghijau lagi. Walaupun kalau kita lihat tren dalam time frame 7 hari ya, price-nya masih dalam koreksi 90% kripto, bisa dibilang seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat untuk altcoin, kalau teman-teman lihat ya ini masih turun-turun ya. Tapi ada beberapa altcoin yang saya tandai dan akan saya bahas di video kali ini ya, seperti XRP teman-teman ya. Ini cukup signifikan ya, hampir 4% per 24 jam ini, dan tentunya hype ya atau hyperliquid ya, hampir 5% lah, 4,65% terjadi kenaikan, dan recovernya teman-teman ya, atau reboundnya cukup cepat teman-teman ya, si hyperliquid ini ya, karena dia dalam 7 hari ini tinggal 1,01% minusnya ya. Jadi kemungkinan teman-teman ya, bisa dibilang ya ini mulai nyata recovernya ya. Semoga new all time lah ya buat Bitcoin. Oke, di sini teman-teman saya akan bawain satu berita ya, yang menurut saya sangat-sangat penting buat teman-teman ketahui. Banyak analis di luar sana ya yang mengatakan atau berstatement kemungkinan besar ya 99% ya, ini adalah waktu terbaik kalian untuk masuk ke altcoin ya. Kalau kita lihat secara global ya, ya memang bisa dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena altcoin lagi runtuh, dan kalau kita lihat yang paling terpenting adalah altcoin season ya, ini masih sangat-sangat rendah ya, masih didominasi oleh Bitcoin ya. Sekarang di angka 26 ya. Kalau kita lihat kemarin altcoin season itu bisa berada di area 70-an ya, dan di situ altcoin semua melonjak ya, naik harganya. Nah, pendapat dari analis-analis sekarang terkait altcoin saat ini ya, waktu yang tepat untuk serok kemungkinan sangat-sangat bisa terjadi karena ini terendahnya di akhir tahun 2025. Kenapa seperti itu ya, yang paling masuk akal ya karena lagi turun semua ya kan teman-teman. Tapi bukan berarti kalian gegabah juga untuk main langsung pilih altcoin. Kalau dari saya pribadi, saya sangat setuju dengan beberapa artikel ini teman-teman ya. Pertama yaitu XRP ya, kedua yaitu Hyperliquid ya, karena ada sebabnya. Jadi kita bahas ini sesuai dengan fakta yang ada, bukan berdasarkan FOMO teman-teman ya. Terus yang pertama adalah mengapa analis mengatakan sekarang bisa jadi waktu terbaik untuk membeli altcoin ya. Di sini ada 3 faktor ya. Di sini ada fear ya atau ketakutan ya. Karena di sini ketakutan pasar telah mendorong 90% altcoin di bawah tren jangka panjang mereka, yang menandakan peluang akumulasi potensial. Betul ya, ini sudah terjun benar-benar altcoin ya. Jadi sekarang 90% kemungkinan altcoin itu akan grow up. Tapi seperti yang saya bilang di awal ya, jangan terlalu gegabah. Jadi di video kali ini ya saya mau bahas hanya 2 koin yang menurut saya, 2 altcoin ya yang menurut saya kalau kita hold di jangka panjang dan masuk di hari ini ya, ini akan sangat-sangat potensial ya. Kedua, dominasi Bitcoin menurun dengan cepat ya. Ini menunjukkan rotasi modal kembali ke altcoin, betul. Dan kemungkinan dimulainya altcoin season. Dan berikutnya, sentimen telah merosot ke level terendah dalam beberapa bulan ya, seringkali menjadi sinyal kontrarian ya untuk dasar pasar dan rally di future nanti atau di masa depan nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sangat kuat teman-teman ya. Apa namanya, statement ini sangat-sangat kuat dengan kondisi market saat ini, di mana altcoin season di terendah ya di 26 ya per 1 tahun ini ya. Dan kemudian ya kita cocokin dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu jumlah whale ya atau investor besar ya atau paus-paus ya, dari XRP ini mencapai rekor tertinggi di tengah gejolak pasar. Ya,
karena mereka tahu kualitas dari XRP ini ya, that's why mereka masuk di, area-area atau di harga-harga terendah yang, baru saja terjadi, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kenapa bukan cuma XRP ya, yang saya sarankan juga ya untuk kalian pantau ya, yaitu hyperliquid ya. Karena kalau kita tahu ya hyperliquid ini atau hype coin ini teman-teman sudah sangat-sangat ini ya, bisa dibilang ya sudah sangat-sangat, ya tutup mata lah kalau kita masuk hyperliquid atau hype. Kenapa seperti itu? Karena dia punya fundamental yang kuat, di mana sekarang, well atau investor besar sekarang kalau mau trade ya, trade future langsung, mereka sekarang bahkan meninggalkan Binance dan langsung trade di hyperliquid ya di DEX-nya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sangat-sangat, potensi menurut saya seperti itu. Apalagi bukan cuma fundamental, tapi di sini mereka punya, bukan fitur sih, tapi mereka punya kebijakan buyback atau membeli kembali koin mereka. Ya, otomatis sirkulasi supply menurun ya. Ini bukan buy and burn ya, mereka buyback. Jadi mereka sendiri menganggap koin mereka atau native coin dari Hyperliquid DEX ini sangat-sangat, tinggi. Kira-kira seperti itu ya. Buktinya teman-teman ya, mereka siap buyback token ya 10 triliun rupiah ya buyback teman-teman ya. Jadi mereka itu bukan menjual, mereka beli kembali. Nah, di sini kita bisa lihat ya betapa berharganya Hyperliquid ini. Kira-kira seperti itu. Nah, pertama kita lihat dari Hyperliquid atau Hype ya. Ini pembelian kembali atau buyback token meningkat pada tahun 2025 ini. Menurut laporan terbaru dari CoinGecko ya, 28 proyek aset kripto mengalokasikan sumber daya secara signifikan untuk melakukan buyback token tahun ini. Nah, laju ini meningkat ya pada paruh kedua tahun 2025 dengan mengeluarkan buyback melonjak 85% secara bulanan di Juli. Bahkan saya sempat dengar teman-teman ya, ada cuitan di Twitter dari beberapa Hyperliquid OG ya. Dia mengatakan bahkan orang-orang liquid ya atau dana keuntungan dari DEX-nya ya itu dipakai buyback loh ya. Buyback hype coin. Jadi kemungkinan besar teman-teman ya ke depannya harga dari Hyperliquid ini atau dari hype ini kita tidak akan ketemu lagi di harga 38 ya. Kita tidak akan ketemu lagi. Mungkin ini terakhir dia turun ya. Kemungkinan dia akan bermain di atas seratusan sampai 200-an dolar seperti Binance ya. Ini kalau kita lihat ya, hype ini seperti Binance atau BNB ya, native coin dari Binance ya. Seperti koin BNB di zaman 2021 yang harganya itu masih Rp120.000 kalau saya nggak salah. Karena saya sempat punya juga ya untuk BNB coin. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat-sangat besar peluangnya dan saya yakin untuk hype ini. Nah, kedua XRP teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, ini sangat signifikan juga. Jadi nggak usah kalau XRP ya sama juga kita tutup mata karena kita tahu ya ini banyak institusi yang pegang XRP, banyak perusahaan besar yang bertransaksi menggunakan XRP. Dan di sini tidak apa ya, namanya ya, namanya orang investor besar yang nggak mungkin dia bodoh teman-teman ya. Jadi di sini dia sudah siapkan, bahkan kalau kita lihat semenjak penurunan yang tajam kemarin ya, jumlah atau jumlah investor besar, jumlah paus ini teman-teman ya, ini mencapai rekor tertinggi. Jadi tertinggi terbanyak lah ya semenjak harga XRP apa namanya diem ya. Ya that's why lah ya ketika jatuh kemarin ya otomatis masuk ya kira-kira seperti itu. Jadi susah kita akan lihat XRP ini bertahan di harga $2 ya, di $2 pas atau di 1,5 1,6 dolar di jangka waktu yang lama. Contoh ya kemarin ya waktu terjadi market crash kalau teman-teman lihat di apa namanya di via Coin Market Cap, saya coba lihat di ini ya di TradingView ya. Itu kemarin kita ambil time frame daily ya. Itu kemarin teman-teman kalau teman-teman lihat ya, ini harga terendah ya di tahun ini untuk XRP ya. Sorry, di bulan inilah ya. Di 1,53 dolar ya, 1,53 dolar ya. Dan itu hanya bertahan 1 hari. Setelah itu langsung naik lagi ya dan bisa dilihat di sini ya. Dia close di sini dan ini kalau kita tarik ini sideways bahkan naik sedikit di 2,43 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan besar range harganya XRP ini ya cuma
berada di $2 ke atas. Jadi kalau kita menunggu XRP di angka $1 $1 sampai $1,5 itu hanya terjadi ketika Bitcoin crash ya. Itu kenapa whale atau investor besar teman-teman ya melakukan hal gila ini ya, atau mereka langsung buruan masuk ya. Itu kenapa jumlah investor besar ya yang pegang XRP atau yang beli XRP ini melonjak rekor tertinggi ya. Di sini XRP kembali menguat setelah berminggu-minggu mengalami kerugian ya atau lagi koreksi. Ini naik lebih dari 4% karena holder besar mengumpulkan jumlah token dalam jumlah terbanyak ya dalam rekornya. Dan pada saat yang sama data juga menunjukkan ya open interest dalam XRP future ya turun ke level terendah jauh ini. Kenapa turun di future teman-teman ya? Orang menghindari resiko ya. Jadi investor besar masuk, dia main di spot market atau dia beli untuk di hold, kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat-sangat jelas menurut saya kedua koin ini ya, XRP dan HYPE ya kemungkinan sudah terendah ya di tahun ini, dan kemungkinan besar ya di tahun 2026 kita sudah tidak melihat lagi harga XRP seperti ini, dan harga HYPE coin atau Hyper ini di harga seperti ini ya. End of the year 2026 ya. Bukan berarti di Januari langsung kalian berharap dia sudah di harga $100 ya, tapi long term. Tapi intinya end of the year di tahun 2026 kemungkinan besar harganya sudah sampai 2 sampai 3 kali lipat. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau kalian punya pendapat lain teman-teman boleh deh kalian drop di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.